Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku bagian timur Nusantara. Sebagai kerajaan, Tidore baru berdiri pada abad ke-11 Masehi. Pada masa perdagangan klasik, rempah-rempah adalah komoditas mewah bagi para pedagang internasional. Rempah-rempah dari Maluku, termasuk Tidore, ikut ambil bagian dalam jalur perdagangan panjang. Karena hal tersebut, perdagangan di timur semakin terbuka, maka untuk mengatasi persaingan perdagangan, dilakukan pertemuan 4 pemimpin, yaitu dari Tidore, Ternate, Jailolo, dan Bacan. Dari pertemuan tersebut, terbentuklah kerjasama yang dinamakan Moloku Kiraha, atau Persekutuan Empat Gunung. Sebagai tempat yang terbuka, pengaruh agama Islam juga masuk Tidore. Beberapa ahli sejarah menganggap Islam sudah masuk Tidore sejak pemimpin pertama mereka, yang bergelar Kolano Shahdati, yang memiliki nama asli Muhammad Jafar As-Siddiq. Tahun 1495, Islam resmi menjadi agama negara seiring naiknya Kolano Cililiati atau Sultan Jamaluddin. Sultan Jamaluddin menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang dikenal sebagai Kolano Ibobato Dunia Seakhirat, atau raja dan para pembantunya mengurusi masalah dunia dan masalah akhirat. Pada masa pemerintahan Sultan Jamaluddin, Islam berkembang pesat di Tidore, ditambah datangnya ulama dari Arab yaitu Syekh Mansur. Sultan Jamaluddin memerintah sampai tahun 1512. Pada tahun 1512, Kesultanan Tidore dilanjutkan oleh Sultan Al-Mansur. Pada tahun ini pula, satu bangsa Eropa tiba di Tidore, yaitu bangsa Portugis. Tahun 1521, Spanyol tiba di Tidore, dan saat itu juga terjadi pertempuran antara dua bangsa Eropa. Tahun 1529, Portugis dan Spanyol mengadakan perundingan di Zaragoza. Setelah perundingan tersebut, Spanyol meninggalkan wilayah Maluku, sementara Portugis tetap di Maluku untuk melaksanakan tugasnya. Dengan hal itu pula, Tidore dipimpin oleh Sultan Amiruddin kewalahan melawan pasukan Ternate yang dibantu oleh Portugis. Pada tahun 1535, kepemimpinan pindah ke Sultan Kiai Mansur, seiring dengan wafatnya Sultan Amiruddin. Hingga tahun-tahun berikutnya, perang tiada henti melanda Tidore. Portugis berambisi untuk menguasai Tidore. Pada tahun 1536, Portugis berhasil menguasai Tidore. Sultan Kiai Mansur terpaksa mengizinkan monopoli perdagangan dengan kompensasi Portugis meninggalkan Tidore. Pada tahun 1578, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, Portugis diizinkan membangun sebuah benteng di Tidore. Pada tahun 1580, armada perang Spanyol kembali memasuki perairan Maluku, dan bangsa Belanda pun mencapai perairan Maluku melalui perusahaan dagang VOC. Kedatangan VOC membuat Spanyol terancam. Kekhawatiran Spanyol terjadi ketika VOC dan Ternate membentuk aliansi. Perang pun terjadi lagi hingga bertahun-tahun. Pada tahun 1663, setelah puluhan tahun peperangan, Spanyol menarik seluruh armada perangnya ke Manila. Ketika itu, Tidore dipimpin oleh Sultan Saifuddin yang naik tahta pada tahun 1657. Pada tahun 1667, mundurnya Spanyol membuat VOC berkuasa. Situasi tersebut membuat Sultan Saifuddin bersedia membuat traktat dengan VOC yang isinya mengakui kekuasaan Tidore yang meliputi Raja Ampat dan daratan Papua. Pada tahun 1780, upaya perbaikan di Tidore mulai dirintis oleh Pangeran Amiruddin. 1781, Pangeran Amiruddin diangkat menjadi pemimpin perlawanan Tidore. Pada tahun 1783, pasukan Pangeran Amiruddin melakukan perlawanan dengan membakar pos militer VOC. Pada tahun 1791, VOC mengirim armada perang dari Ambon, namun Pangeran Amiruddin berhasil menghalau serangan tersebut. Pada tahun 1797, armada perang pasukan Pangeran Amiruddin mengepung pelabuhan Tidore. Serangan tersebut tidak mampu diatasi oleh VOC. VOC terpaksa mundur ke Ambon. Berselang satu hari, Pangeran Amiruddin berhasil menguasai Tidore kembali, kemudian Pangeran Amiruddin diangkat menjadi pemimpin Tidore yang dikenal. Pada tahun 1799, VOC kembali menyerang Tidore, namun serangan tersebut gagal. Penghujung tahun 1799, VOC dibubarkan karena mengalami kebangkrutan dan kekuasaan VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda. Pada tahun 1801, Belanda mengambil alih tugas VOC. Pasukan Tidore berhasil menyerbu
benteng Belanda dan membuat Belanda kembali ke Ambon. Di bawah pimpinan Sultan Nuku, Kesultanan Tidore mencapai masa kejayaannya. Tahun 1805, Sultan Nuku wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Sultan Zainal Abidin. Pada tahun 1806, Belanda menyerang Tidore dan berhasil menguasai Tidore kembali, lalu menangkap Sultan Zainal Abidin. Pada tahun 1817, Belanda akhirnya berhasil menjajah Tidore dan menjadikan negeri bawahannya. Belanda menempatkan seorang residen sebagai perwakilannya di Tidore dan memberikan gaji tahunan kepada Sultan Tidore. Maka berakhirlah Tidore sebagai negeri berdaulat di kawasan Nusantara bagian timur. Hanya sedikit informasi yang bisa kami dapatkan mengenai Kesultanan Tidore. Mohon maaf apabila ada salah kata dan informasi yang kurang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.